ما فقهاء الحجاز فيفهمون هذه النصوص حسب ما تدل عليه عبارتها الظاهرة ولا يبحثون في علة التشريع ولا يتجهون إلى التأويل بناء على مراعاة العلل المعقولة وعلى هذا يوجبون الشاة بخصوصها والصاع بخصوصه ولا يجزئ في مذهبهم القيمة. Sedangkan para ahli fikih Hijaz memahami teks berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh redaksi teks secara literal dan tidak meneliti mengenai alat tasyrik. Ilat itu artinya sifat yang menjadi landasan suatu hukum, wala yattajihuna ila ta'wili, dan tidak mengarah pada ta'wil binaan ala mura'atil ilalil ma'qulati, yang didasarkan pada pemeliharaan ilat-ilat yang rasional. Wa ala hadza yujibuna syah bi khususiyah. Berdasarkan hal ini, mereka ahli Hijaz mewajibkan kambing secara spesifik, sok tamar secara spesifik, dan juga tidak menganggap cukup nilai suatu barang dalam pendapat mereka. Wa ahammul asbab allati addat ila ikhtilafi hataini naz'ataini, ya, faktor terpenting yang membuat perbedaan pada dua cara berpikir ini adalah yang pertama, annal ahadits wal fatawa sahabah lam takun katsiratan fil Iraqi kasratuha fil Hijazi, bahwa hadis-hadis dan fatwa-fatwa sahabat itu penyebarannya di Irak tidak sebanyak di Hijaz. Fal Hijaziyuna wajadu indahum sarwatan minal athari ya'tamadu 'alaiha fi tashri'ihim wa rakanu ilaiha. Para ulama Hijaz, mereka mendapati kekayaan teks-teks hadis dan juga fatwa sahabat yang mereka jadikan pegangan dalam menetapkan hukum dan mereka jadikan fondasi. Wa amma fuqaha'ul Iraq falam takun ladaihim hadhihi sarwatu fa'tamadu ala qulihim. Sedangkan para ahli fikih Irak, mereka tidak memiliki kekayaan teks ini yang menjadikan maka mereka berpegang pada akal mereka. Wajtahadu fi tafahumi ma'qulin nassi wa illatit tashri'i, dan mereka berijtihad dalam memahami rasionalitas teks dan alasan penetapan hukum litattasi'a ma'anin nusus lima lam tattasi' al-fadwa, supaya mereka mendapatkan keluasan makna teks ketika keluasan lafaz itu tidak memenuhi ketika tidak terdapat keluasan lafaz. Wa uswatuhum fi hadza ustadzuhum Abdullah ibn Mas'ud, dan teladan mereka dalam hal ini adalah guru mereka yaitu Abdullah ibn Mas'ud. Yang kedua, tsaniyan, innal Iraq kanat fiha al-fitan allati addat ila iftira'il ahadithi wa tahrifiyah, bahwa sesungguhnya negara Irak atau kawasan Irak itu adalah tempat fitnah yang menyebabkan pendustaan hadis-hadis dan juga penyelewengan hadis. Li'annaha kanat mahda syi'ati wa maqarral khawarij, karena Irak adalah tempat munculnya Syiah dan tempat menetapnya khawarij. Wa qad syahada fuqaha'ul Iraq minal jur'ah ala wad'il ahadisi wa tahrifi fiha ma lam yusyahidhu fuqaha'ul Hijaz. Para ahli fikih Irak telah menyaksikan kelancangan dalam hal pemalsuan hadis dan penyelewengan hadis yang tidak pernah disaksikan oleh para ahli fikih Hijaz. Falihada tusyaddidu fi qabulir riwayah. Oleh sebab itu, para ahli ulama Irak sangat ketat dalam penerimaan riwayat hadis. Waltazamu ayyakuna al-hadithu masyhuran baina ahli fiqhi, dan mereka mewajibkan bahwa suatu hadis harus terkenal di kalangan ahli fikih.
Wa idza wajadu haditsan yufhamu minhu ma la yattafiqu wa hikmat asy-syari'i aw walahu aw tarakuhu. Jika mereka mendapati suatu hadis yang dari hadis itu tidak ditemukan pemahaman yang sesuai dengan hikmahnya syari' alias Allah yang membuat syariat, maka mereka mentakwil dan atau meninggalkan hadis tersebut. Yang ketiga, salisan inna bi'atal Iraqi ghairu bi'atil Hijaz. Lingkungan geografis Irak tidak sama dengan Hijaz. Wal aqdiyah wal hawadis fil baladaini mukhtalifatun. Kasus dan peristiwa yang terjadi di kedua wilayah berbeda. Lianna daulatul Farsi khallafat fil Iraqi anwa'an minal muamalati wal 'adati. Karena negara Farsi atau Persia meninggalkan atau mewariskan di Irak itu banyak macam muamalat dan juga kebiasaan-kebiasaan wan nizam la ya'hidu misluha fi biladil Hijaz yang tidak ditemukan di negara-negara Hijaz. Fakana majalul ijtihadi fil Iraqi za sa'atin. Maka peluang ijtihad di Irak itu sangat luas. Wa ufuqil bahsi mumtaddan, dan jangkauan penelitian itu sangat besar. Sangat luas, sangat panjang atau sangat jauh. Walihada takawwanat fi fuqaha'il Iraqi malakatul bahsi. Dan oleh sebab itu, para ahli fikih Irak terbentuk di dalam dirinya suatu malakah, kemampuan untuk meneliti, wa tafkiri, dan memikirkan, berpikir. Malakah itu sifat yang tertancap di dalam hati. Wa badat lahum wujuhun adidatun minar ra'yi wan nazari fit tasyri'i. Dan pada diri mereka muncullah banyak sisi pemikiran dan penalaran dalam menetapkan hukum. Wa amma fuqaha'ul Hijaz faqallama hadatsa lahum ma yahdusu li salafihim min at-tabi'in aw as-sahabah li'anna al-bi'ata wahidatun wa qallama hadatsa lahum ma lam yahfazu fi hukmihi hadisan aw fatwa sahabiyyin. Sedangkan para ahli fikih Hijaz, karena sedikit sekali peristiwa baru yang dialami oleh para pendahulu mereka dari golongan tabi'in atau sahabat, itu disebabkan karena lingkungan mereka itu satu dan tidak banyak yang terjadi bagi atau di kalangan tabi'in atau sahabat yang hal itu tidak bisa diatasi oleh mereka, baik melalui hadis atau fatwa sahabat. Karena saking sedikitnya ya sudah. Segitu. Falamma lam yajidu lil ijtihad al-majal alladhi wajada al-Iraqiyun i'tadaw fahman nususi ala zawahiriha wa lam tad'uhum hajatun ila al-bahthi fi ilaliha aw at-ta'ammuqi fi maqasidiha. Ketika para ahli Hijaz ini tidak menemukan peluang ijtihad sebagaimana didapatkan oleh penduduk Irak, maka mereka kembali ke pemahaman nusus berdasarkan literal atau luarnya teks dan tidak membutuhkan penelitian untuk memperoleh ilat hukum atau menyelami tujuan-tujuan hukum. Wa amma ikhtilafuhum fi ba'dil mabadi al-usuliyah al-lughawiyah faqad nasha'a min ikhtilafi wijhatin nazari fi istiqra'il asalibi al-arabiyyah. Adapun perbedaan mereka dalam memahami sebagian prinsip kebahasaan adalah di antara mereka telah muncul perbedaan mengenai sudut pandang dalam penelitian gaya bahasa Arab. Faminhum man ra'a anna an-naswa hujjatun ala subuti hukmihi fi mantuqihi wa ala subuti khilafi hukmihi fi mafhumihi al-mukhalif wa minhum man lam yara hadza. Di antara mereka ada yang menganggap bahwa teks itu hujjah berdasarkan tetapnya hukum pada lafaz yang diucapkan dan tetapnya
perbedaan hukum pada pemahaman yang di luar ucapan. Dan di antara mereka ada yang mengatakan bukan begitu. Wa minhum man ra'a annal 'amal ladzi lam yukhassas qat'iyyun fi tanawuli jami'i afradihi. Wa minhum man ra'a annahu dhanniyun. Di antara mereka ada yang mengatakan atau berpendapat bahwa lafaz umum yang tidak ditaksis, yang tidak dikhususkan itu sifatnya qat'i atau pasti dalam mencakup seluruh satuan-satuan lafaz atau maknanya atau makna lafaz. Lafaz sajalah. Wa minhum man ra'a annahu dhanniyun, dan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa itulah dhanni. Wa minhum man ra'a al-mutlaq yuhmalu 'ala al-muqayyad 'inda ittihadil hukmi walau ikhtalafa as-sabab. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa kata atau lafaz yang mutlak absolut itu harus dibatasi, alias maknanya adalah mungkin dibatasi ketika terjadi kesamaan hukum walaupun sebabnya berbeda. Wa minhum man ra'a annahu la yuhmalu 'alaihi illa 'inda ittihadil hukmi was sabab. Dan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa lafaz mutlak tidak ditakyid atau tidak dibatasi kecuali jika hukumnya satu dan sebabnya juga satu. Wa minhum man ra'a annal amra al-mutlaq lil ijabi wa la yusrafu anhu illa bi qarinatin. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa kalimat amr, perintah yang mutlak atau absolut, itu bermakna wajib dan tidak diperuntukkan selain wajib kecuali ada qarinah atau keterangan. Wa minhum man ra'a annahu li mujarradi talabil fi'li. Ada juga yang berpendapat bahwa kalimat amr itu hanya untuk menuntut pekerjaan. Wal qarinah hiya allati tu'ayyinul ijab aw ghairuhu. Dan qarinah adalah sesuatu yang menentukan wajib atau tidaknya amr atau perintah. Ila ghairi dzalika minal mabadi'il usuliyatil lati tufarra'u 'ala ikhtilafihim fi katsirin minal ahkam. Dan lain-lainnya yang termasuk prinsip-prinsip pokok kebahasaan yang membuat mereka berbeda pada banyak hukum. Allati tufarri'u ala atau tufarri'u yang prinsip-prinsip itu dibeda-bedakan berdasarkan perbedaan mereka, atas dasar perbedaan mereka dalam banyak hukum. Atau allati tufarri'u artinya prinsip-prinsip ini membuat mereka berbeda dalam memahami banyak hukum. Fal khuttah at-tashri'iyyah li kulli mujtahidin fi hadzal ahdi kanat qa'imatan ala tariqi thiqatihi bis sunnah wa taqdirihi li fatawa as-sahabah wa maslakihi fil qiyas wa naz'atihi fi fahmi an-nusus wa ta'wiliha wa ta'liliha wa mabadi'ihi allati sara 'alaiha min istiqra'ihi al-ahkam asy-syar'iyyah wal asalib al-arabiyyah wa buniya 'alaiha istinbatuhu. Maka pola tasyri' para mujtahid pada periode ini berdiri di atas cara mereka menetapkan kredibilitas suatu hadis dan cara mereka menentukan standar fatwa sahabat yang sifatnya individual dan cara mereka menentukan ukuran qiyas dan pertentangan mereka dalam memahami teks dan menakwilinya dan juga mentaklili, menilatinya, dan prinsip-prinsip yang mereka jalankan dalam rangka meneliti hukum-hukum syarak dan gaya-gaya bahasa Arab yang di atasnya lah istinbat itu dilakukan.